membacakan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah jika keadaannya sehat semuanya. Supaya ibu tahu sekarang yang hadir dan tidaknya, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Aulia, Farhan. Nah, hadir ya semuanya. Baik anak-anak, selanjutnya ibu dalam pembelajaran hari ini ibu akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam. Apa anak-anak? Sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengapa kita harus belajar sejarah kebudayaan Islam ini. Yang mana tujuan pembelajaran hari ini yaitu supaya kalian tahu betapa pentingnya perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarluaskan agama Islam ini hingga agama Islam masih berdiri sampai saat ini. Pasti kalian bertanya, mengapa sih ibu kita harus mempelajari sejarah kebudayaan Islam ini? Supaya kita bisa mengenali identitas kita sebagai seorang muslim dan agar kita bisa menjadikan agama Islam itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Nah, bahasan yang akan ibu bahas kali ini yaitu ada 3 supaya kita bisa mengenal sejarah kebudayaan Islam ini lebih jauh. Ibu tidak akan dulu masuk ke dalam materi seperti peperangan dan lain sebagainya. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang urgensi, fungsi, dan juga manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Yang mana urgensi mempelajari sejarah kebudayaan Islam ini yaitu yang pertama, mengetahui asal-usul Islam. Mungkin kalian sudah belajar di saat MI dan MTS bagaimana Nabi Muhammad SAW itu menyebarluaskan dakwahnya. Ketika pada zaman dahulu Nabi Muhammad itu menyebarluaskan agama Islam dengan secara apa ya? Tahu nggak? Secara sembunyi. Secara apa anak-anak? Secara sembunyi-sembunyi. Berapa tahun Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi?
Coba anak-anak, ketika kalian mencintai seseorang dan kalian tahu sejarahnya, pasti yang dirasakan itu berbeda. Contoh ketika Farhan suka sama seseorang, namun Farhan itu tidak tahu asal-usul orang tersebut bagaimana. Mungkin tidak timbul rasa cinta tersebut. Mungkin tidak ya, betul? Nah, berarti ketika kita tahu tentang sejarah Nabi Muhammad itu dalam menyebarluaskan agama Islam itu seperti apa, maka kita akan merasa cinta, akan merasa bangga dengan adanya ajaran agama Islam. Yang pertama apa? Mengetahui asal-usul Islam. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta dan bangga. Poin yang terakhir, menghindari kesalahan pada masa lalu. Maksudnya seperti apa sih? Ada yang paham belum? Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit. Menghindari kesalahan pada masa lalu itu, pada zaman dahulu sebelum adanya agama Islam, di Mekah itu disebut dengan zaman apa? Ada yang tahu tidak? Coba juheng. Zaman sebelum adanya ajaran agama Islam disebut zaman apa? Zaman jahiliyah, betul, zaman jahiliyah. Yang mana pada zaman jahiliyah itu orang-orang yang berada di Mekah itu tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai moral seperti itu. Terjadi banyak pembunuhan, pemerkosaan. Nah, bahkan wanita itu dianggap tidak ada apa-apa oleh orang-orang Mekah pada saat itu. Ketika seorang wanita dilahirkan, maka anak tersebut langsung diapakan? Langsung dikubur secara hidup-hidup. Nah, yang menjadi poin di sini menghindari kesalahan masa lalu. Ketika kita sudah tahu sejarah, kita sudah tahu cerita zaman dahulu itu seperti apa, maka kita akan lebih memperbaiki supaya tidak ada kejadian-kejadian yang salah tersebut. Baik anak-anak, tadi yang pertama Ibu sudah menjelaskan tentang urgensi sejarah Islam. Selanjutnya fungsi mempelajari sejarah agama Islam, yaitu yang pertama sumber ilmu dan pengetahuan. Jadi ketika kita sudah tahu sejarah itu cerita pada masa lampau, itu akan menjadi ilmu dan pengetahuan bagi kita semua. Kita akan menjadi tahu apa saja yang telah terjadi pada zaman dahulu. Yang kedua yaitu sebagai penguat keimanan. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW menyebarluaskan agama Islam. Maka ketika kita mengetahui bagaimana cerita Nabi Muhammad tadi, tentunya akan menjadi penggerak bagi kita supaya keimanan kita berusaha untuk naik dan juga kita menjadi seseorang yang kuat imannya. Selanjutnya dasar peradaban. Jika kita sudah tahu apa itu sejarah agama Islam, akan menjadikan akhlak kita menjadi lebih baik. Timbul akhlakul karimah, akhlak yang baik dan akan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, poin yang terakhir yaitu hikmah mempelajari sejarah Islam. Hikmahnya yaitu yang pertama menambah wawasan. Kita sudah belajar, sudah memahami, tentunya akan menjadi suatu pemahaman agar pemikiran kita lebih terbuka, lebih luas lagi pemikiran kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam itu. Poin yang kedua yaitu meneladani akhlak suri tauladan kita. Siapa suri tauladan kita itu? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu ketika menyampaikan dakwah, beliau tidak pernah terpancing ketika ada orang-orang yang tidak menyukai beliau. Beliau tetap sabar, teguh, dan beliau tidak pernah marah kepada siapapun orang yang mencaci beliau. Jadi kita sebagai umat beliau harus meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW
Silakan Aul, tadi yang pertama yang dijelaskan apa? Urgensi mempelajari sejarah Islam. Tadi poinnya ada berapa? Ada 3. Selanjutnya Ibu membahas apa? Fungsi mempelajari sejarah Islam. Poinnya ada berapa? Ada 3 juga. Yang terakhir apa? Hikmah apa? Hikmah mempelajari sejarah Islam. Poinnya ada berapa, Aul? Ada 2. Baik, setelah Aul menjelaskan, Ibu akan kembali menjelaskan apa yang sudah tadi Ibu jelaskan, yaitu sebagai kesimpulan. Yang pertama, urgensi mempelajari sejarah Islam. Yang kedua, fungsinya ada 3. Sumber ilmu pengetahuan, penguat keimanan, dan dasar